Saya mau tanya 3 pertanyaan saja Pak, tapi singkat-singkat saja ya. Pertama saya mau tanya mengenai ini Pak Ustadz, mengenai surah 48 ayat 2, bahwa di situ dikatakan bahwa Muhammad sangat pendosa itu. Dia pendosa dan dia di dalam posisi bukan di jalan yang lurus ya. Pertanyaan saya, apakah Muhammad ini bisa menjadi pedoman hidup bagi teman-teman muslim itu? Apakah bisa menyelamatkan sehingga karena di dalam surah 48 ayat 2, surah Al-Fat ayat 2 itu Muhammad itu pendosa dan dosanya pada saat lalu dan yang akan datang. Artinya sampai pada saat hari kebangkitan dia tetap akan melakukan dosa. Itu pertama, Pak. Dalam surat Kedua, Al-Fat itu, Pak, sebentar ya, tidak ada kata Muhammad ya. Kita harus paham ya, tidak ada kata Muhammad ya. Dalam surat Al-Fat ayat 2 itu tidak ada kata Muhammad. Tapi itu tujuannya ke Muhammad kan itu pendosa. Enggak ada. Saya koreksi juga enggak ada. Enggak ada, karena Pak. Dari ayat pertama pun tidak ada merujuk kepada Muhammad gitu. Dalam teks asli ya, tidak ada ya. Terus itu agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atas pendosa dan menunjuki ini ke jalan yang lurus. Ini artinya penerjemah Indonesia ini mentafsirkan gitu ya. Berarti menyesatkan orang, karena memang selalu setiap kali ditambah-tambahkan begini pasti akan berbeda makna ya kan? Nah, tapi Bu Fatimah, tapi boleh saya komen ya. Jadi kalau tafsirnya itu merujuk kepada Muhammad ya, kita harus belajar dulu asbabun nuzul namanya ya. Sebab-sebab turunnya ayat ya. Asbabun nuzul surat Al-Fat ini tentang apa ya? Kalau misalnya kita bisa ketemu asbabun nuzulnya, kita bisa ngejelasin gitu ya. Nah, para penafsir akhirnya mungkin menuliskan, mungkin ini cerita ketika masa kemudian perang ya. Kita bisa cek misalnya ya asbabun nuzul surat Al-Fat ya. Bisa dicek. Ayat satunya nih, Pak. Ayat satunya mengenai tentang peperangan ini. Mereka mengalami kemenangan. Gitu ya. Jadi kita bisa cek gitu ya. Oh, saya kira itu untuk Muhammad itu pendosa dan dosanya akan ada hari juga dosanya akan datang datang. Tapi jadi begini Bapak akan berdosa sampai yang akan datang. Iya, sebentar Pak Benyamin. Tapi di makanya itu Bu Fatimah, di Al-Qur'an yang saya punya itu ya terjemahannya tuh nggak ada kata Muhammad. Tapi kalau merujuk kepada teks aslinya memang nggak ada. Di terjemahan saya nih banyak yang beda dengan terjemahan yang Menteri Agama punya. Oke, tapi gini ya, kita lihat konteksnya ya. Ya, balik lagi penafsiran asbabun nuzul tadi. Al-Fat ya, itu bercerita ya tentang peristiwa Hudaybiyah ya, perjanjian yang dilakukan antara kaum musyrikin Mekah dengan Rasulullah, dengan Muhammad pada waktu itu gitu ya. Jadi mungkin memang konteksnya adalah bicara tentang Muhammad gitu ya. Makanya dikatakan bahwa karena ini kan agar Allah kalimatnya memberikan kepada Muhammad ya. Apa itu? Nggak kebaca saya. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu. Jadi, nah, dia bicara kepadamu berarti ini antara Jibril dengan Muhammad gitu. Memang betul dalam kurungnya Muhammad. Ya. Jadi ini asbabun nuzulnya kita pahamin. Oh, ini waktu peristiwa ini gitu ya. Nah, konteksnya itu dan dosa yang akan datang. Jadi sampai akan datang Muhammad akan lakukan dosa, dia akan jadi antikris. Betul, bukan itu tafsir sendiri Pak ya. Kalau itu ditambah-tambahinnya begitu ya. Kalau konteks ayatnya bahwa ada dosa yang akan datang, Muhammadnya udah mati sekarang ya. Gitu loh ya. Karena upah dosa adalah maut gitu ya. Jadi orang-orang yang mati yang berdosa pasti mati gitu ya. Kalau orang yang nggak berdosa, yang dia akan hidup kekal. Gitu. Oke, pertanyaan berikut Pak. Kita ngerti gitu bahwa konteks ini memang bicara tentang Muhammad gitu ya. Jadi kita mengerti bahwa di dalam dijelaskan di situ ada dosa masa yang lalu dan yang akan datang ya. Nah waktu bicara ini Muhammadnya masih hidup gitu loh ya. Jadi menggambarkan apa? Menggambarkan keadaan ya, menggambarkan kondisi manusia siapapun itu dalam kondisi apa? State of being, kondisi berdosa, keadaan berdosa gitu ya. Makanya kita harus tahu. Jadi kalau dosa itu apa?
tindakan, state of action, dan state of being, keadaan kita berdosa. Begitu gitu ya. Betul tadi, tapi jangan ditambahin dia jadi antikrist dan sebagainya. Nggak ada ayat tentang itu. Gitu ya. Ya. Gitu ya, Pak ya. Oke, mungkin Aditya bisa jawab, bantu jawab Aditya. Kedua. Oke. Terima kasih atas waktunya. Sebentar Pak Benyamin tadi baru satu, Bu. Dia ada pertanyaan beberapa lagi satu-satu. Masih gini, Bu. Sesuai konteks pertanyaan. Jadi sekalian biar dia yang jawab mungkin. Oh, gitu. Aditya. Oke, sebentar aja saya ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat malam dan salam mempesona semuanya. Oke, mungkin saya langsung ke narasumber aja ya, Pak Arif. Sebelum saya lanjut bertanya, Pak Aditya jawab yang tadi aja nih mengenai masalah tentang surat Al-Fat. sebentar dulu Mbak. Ya, kan saya sebentar aja. Kasih Anda untuk menjawab ini. Saya juga masih belajar di sini Mbak. Makanya saya mau tanya kepada Pak Arif, narasumbernya. Anda masih Islam kan? Nah, sebentar dulu. Saya belum masuk sudah di depan. Kalau dia mau tanya, berarti gini dulu biar Pak Benyamin dulu selesaikan, Bu. Kalau begitu saya kasih Pak Benyamin. Iya, Pak Benyamin dulu. Pak Aditya tunggu dulu sebentar, Pak ya, biar Pak Benyamin selesaikan 2 pertanyaan lagi. Ya, silakan Pak Benyamin. Oke, pertanyaan kedua ini. Dalam surah Al-Jin ayat 19, di situ dikatakan sholat itu berdiri, bukan rukuk atau sujud. Coba buka surah 72 ayat 19. Ya. Jadi kita mau ikut hadis atau ikut Al-Quran nih Umus ini? Umus ini harus ikut Al-Quran atau ikut hadis? Karena dikatakan sholat itu posisinya berdiri, bukan rukuk atau sujud. Surah Al-Jin 72, surah 72 ayat 19. Ya, Pak, bisa buka? Memang, ya Pak, kalau Al-Quran itu nggak cuma bisa satu ayat, karena tersebar-sebar di ayat-ayat yang lain ya. Jadi ada ayat juga buat orang-orang yang ruku, buat orang-orang yang bersujud, itu ada juga ayat tentang itu. Nah, Al-Quran tidak menuliskan tata cara sholat, ya. Tidak dituliskan. Karena sholat ada perintahnya, iya. Karena secara harfiah, sholat artinya adalah doa, ya. Berdoa. Bagaimana cara berdoanya? Tidak dituliskan di dalam Al-Quran. Ya, tapi ada narasi yang menuliskan, ada orang-orang yang meruku, ada orang yang sujud, dan seterusnya. Ya. Dan dalam rukun sholat juga ada berdirinya. Bapak mungkin nggak pernah sholat, jadi nggak tahu bahwa sholat itu banyak berdirinya, gitu ya. Nah, lalu ar-raki, ya, yang ruku juga. Nah, kemudian yang sajid, ya, yang sujud, ya, al-ibid, beribadah itu ada perintah-perintahnya. Nah, tata cara sholat, ya, itu diatur di dalam hadis, ya. Jadi karena Al-Quran tidak menuliskan tata cara sholat, ya, dalam hukum fikih Islam yang tidak tercantum ditulis dalam Al-Quran, dituliskan dalam hadis, ya. Akhirnya tata cara sholat itu, ya, dituliskan di dalam hadis, gitu ya. Nah, lalu kemudian ada 4 mazhab yang berbeda dalam Sunni, ya, Hambali, Maliki, Hanafi, dan Syafi'i. Orang-orang Syafi'i agak berbeda juga sholatnya dengan orang-orang di Maliki, ya, ataupun Hanafi, gitu ya. Ada yang sholat kemudian dia harus tangannya lurus ke bawah. Ada yang menaruh tangannya di dada, ada yang menaruh tangannya di atas perut, ya. Nah, itu berbeda-beda memang, gitu ya, di dalam tafsir dalam hadisnya, gitu ya, karena tidak ada tata cara sholat di dalam Al-Quran diperintahkan, gitu. Dan itu ada di hadis, gitu. Tapi ada perintah untuk sholat. Nah, begitu Pak, gitu loh. Jadi kalau Bapak cuma mengutip satu ayat surat Al-Jin berdiri, ada juga ayat tentang orang-orang yang sajid, yang sujud. Ada juga ayat tentang ar-raki yang meruku, gitu. Ada juga. Mantap. Ini maaf, ini namanya Minal ini sebentar kok songong ya. Kamu kan saya mute supaya jangan berisik. Kok kamu buka-bukain belum waktunya ngomong? Pak Arif lagi ngomong. Iya. Oh iya, maaf. Sorry. Pak Benyamin begitu apa? Iya. Oke. Pertanyaan berikut ya, Ibu Fatimah. Pertanyaan berikut surah 20. Pak Fatimah, saya sebentar aja, Pak Fatimah. Boleh?
Surat terakhir. Saya melihat Surat terakhir, Pak Benyamin, silahkan. Pertanyaan terakhir. Ini ayat untuk membatalkan kenabian Muhammad. Surah 29 ayat 27. Situ Allah katakan bahwa jalur kenabian itu hanya dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Boleh Bapak baca? Ibu Fatimah boleh bentangkan surah 29 ayat 27. Ini pertanyaan terakhir. Ini akan membatalkan kenabian. Surah 29 ayat Al-Quran. Oh, di berapa? Berapa? Surah 29 ayat 27. Angkab, Surah Laba-laba. Al-Ankabut, Bu, Al-Ankabut. Iya, Laba-laba ayat 27. 29 ayat 27. Surat Laba-laba ayat 27. Ya. Jadi sini Allah membatalkan kenabian Muhammad. Karena di situ dikatakan jalur kenabian itu hanya dari Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan jalur Ismail. Ayat berapa tadi, Pak? Ayat berapa? Ayat 27. 27? Itu ayatnya, Pak, tidak mengatakan jalur kenabian hanya, ya, enggak bercerita tentang itu. Sekali lagi kita harus ngerti asbabun nuzul. Coba baca Ibu Fatimah. Saya bukan membela Ayat saudara-saudara 27. Muslim ya, tapi kalau kita mengutip ayat, kita harus mengerti konteksnya. Ya, ayat ini bercerita bahwa Allah menganugerahkan, ya, kenabian, jalur kenabian dari Ishak dan Yakub. Dari keturunan. Iya, dan dari keturunannya gitu ya. Tapi tidak bercerita bahwa itu tidak memberikan itu kepada yang lain gitu ya. Nah, ini ya. Nah, harus kita pahamin ya bahwa kenabian ya, kenabian itu kalau kita hari ini adalah bagian dari kejawatan ya. Jawatan kenabian ya. Jadi kita harus paham bahwa itu adalah karunia dari Roh Kudus gitu ya. Nah, ini bercerita gitu ya. Konteksnya apa? Asbabun nuzulnya sekali lagi kita harus pahamin gitu ya. Dalam teks itu harus dipahami tidak ada bahwa itu membatalkan teks yang mengatakan membatalkan kenabian Muhammad, tidak ada. Gitu. Tapi bercerita bahwa dari jalur Ishak ya itu ada garis kenabian. Ngerti nggak? Beda nggak? Beda ngerti nggak maksudnya ya? Gitu, Abraham, Ishak, Yakub. Iya, dari garis Isa, Abraham. Oke, saya baca ulang ya. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh. Nah, beda kalau dalam ayat itu. Nah, beda kalau dalam ayatnya dituliskan dan kami hanya memberikan ya, kenabian kepada keturunan. Ada kata hanya, tidak ada katanya. Oke, giliran saya lagi Pak, sebentar aja saya soalnya. Oke. Gitu ya. Boleh Pak ya? Silakan Adit. Oke, ditutup dulu Pak, sudah ada penjelasan. Ya, oke. Terima kasih Ibu Fatimah. Oke, sebagai seorang terima kasih atas waktunya Mbak Fatimah Sakdia ya. Saya ingin bertanya ke Pak Arif aja ya, karena Pak Arif ini beliau ini kan selaku narasumber. Tapi sebelum saya lanjut bertanya, saya ingin menanyakan dulu Bapak. Bapak itu keyakinannya apa Pak? Islam, Kristen atau apa Pak? Ingin tahu saya. Kalau dari sudut pandang kenegaraan, saya Kristen Pak. Oh, jangan sudut pandang kenegaraan. Oh, iyalah. Yang tegas gitu loh Pak, nggak boleh bulat soalnya. Loh, iyalah. Kalau dari sudut, karena status agama itu negara yang buat, bukannya Tuhan saya yang buat. Oke. Kalau Bapak itu posisinya Bapak Yesus itu apa Pak? Ya oke, menurut Bapak itu posisinya Yesus itu Tuhan apa bukan Pak? Nih saya kasih tahu ya, Yesus pertama, dia adalah nabi, dia adalah rasul, dia adalah guru, dia adalah dokter dari segala dokter, dia adalah tabib. Tapi yang paling utama lagi, siapakah dia? Dia adalah Al-Masih. Tahu kata Al-Masih artinya? Nah, sebentar. Begini Pak. Bapak tahu kata Al-Masih? Pak Aditya sebentar ya biar Bapak Arif. Saya lagi mau jelaskan siapa itu Isa Al-Masih. Bapak tahu itu kata Al-Masih artinya apa? Al-Masih dari kata Mesias. Begini Pak, ya. Langsung ke pokoknya aja. Apakah menurut Anda itu? Pak Aditya sebentar. Bapak Arif sedang menjelaskan pokoknya. Aduh, jelasin ya. Saya lagi jelasin ya. Itulah dia semua. Dia guru, dia rabi, dia nabi, dia adalah rasul, dia adalah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Itulah dia semua, ya. Dan dia adalah Al-Masih. Bapak tahu kata Al-Masih? Al-Masih dari kata Mesiah yang artinya apa?
yang diurapi. Dia adalah siapa? Dia adalah anak Allah yang diurapi. Kenapa disebut anak? Karena dia keluar dari Bapa. Kalam Allah yang nuzul jadi manusia. Kalau dia kalam, dia apa? Dia adalah ghair al-makhluk, yang bukan makhluk. Ya. Kalau dia kalam, ada di mana? Fil bad'i kanal kalimah wal kalimatu kana inallah. Ya, hadza kana kalimatu. Dia adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, firman itu. Oke, saya sudah dapat poinnya, Pak. Jadi kalau sama saya tuh enggak usah muter-muter, Pak. Artinya begini, Pak. Simpel aja. Sebentar. Katanya waktunya sebentar. Saya ingin tahu dasar imannya dulu apa, biar saya tuh lanjut ngomong Bapak saya jelasin kan. Ya, Bapak. Ya. Kalau Bapak bisa menjelaskan, jelaskan. Ternyata Bapak kan nanya ke saya. Bagian saya menjelaskan, didengar saja jelasan saya. Oke, maksud saya begini Pak, tolong didengar sedikit aja, simpel kok pertanyaan saya, enggak berat. Apakah menurut Bapak itu Yesus itu sesembahan atau gimana Pak? Jelas tadi saya bilang sudah jawab. Bapak aja yang mungkin awam tidak paham. Kalau dia adalah kalam Allah. Enggak usah pakai awam tak, Yesus itu sesembahan atau bukan Pak? Itu aja sih. Pak Adit, dari tadi Anda sudah dijelaskan oleh Pak Adit. Saya udah jawab. Sudah dijawab. Dia sebagai nabi, dia sebagai nabi, dia sebagai Bapak yang guru. Oke, berarti menurut Pak Arif ini Yesus itu dengan Allah itu sama Pak ya? Loh, bukan masalah sama, memang dia satu. Sama berarti Pak ya? Berarti Bapak itu tertolak ya kalau menyekutukan Allah. Karena apa? Kalaupun Bapak sebentar dulu. Ada begini, jangan ketawa dulu bro ya. Anda itu mendistorsi kitab saya, ya. Sementara Anda tidak meyakini kitab saya. Kalau mau beriman dengan Al-Quran. Pak Aditya sebentar, biar Bapak ngomong dulu. Sudahlah ya, sudah ya. Kalau ente nggak percaya, ya nggak ada masalah ya. Tapi nggak usah ngomong-ngomong mendistorsi segala macam. Itu pilihan iman gitu loh. Jangan-jangan pemahaman ente yang awam yang terdistorsi, tidak bisa memahami hakikat ya. Isa al-Masih siapa? Itu bukan pilihan iman Pak, tetapi menista agama itu Pak. Dalam Islam itu tidak ada toleransi. Yang mana yang lebih menista lagi? Kalau misalnya gimana sih? Yesus orang mana, Aditya? Yesus orang mana? Gitu loh. Enggak, kalau Kristen aja Pak. Anda mau tanya apa? Memang Kristen. Aduh, ini nih umat menyanjung agama ini parah, Bapak. Ya begitu, menyanjung agama. Ya, kalau Kristen jangan mencari pembenaran ketuhanan Yesus dalam Al-Quran, Pak, karena akan tertolak. Sekarang begini, ente ngaku pendeta, pakai nama pendeta, itu penistaan bukan? Padahal ente bukan dari Kristen. Ayo. PDT itu bukan pendeta, Pak, pendekar dari timur itu artinya. Pendekar dari timur artinya. Enggak ada ya. Intinya kan pendekar. Aja ya. Jangan pendeta, PDT itu pendeta. Ya. Untuk saya yang saya yakini, saya tidak paksa ya. Yang menista itu orang yang memaksa orang lain ya. Yang menista itu yang bawa golok mau bunuh orang, itulah yang menista ya. Karena Allah adalah sejak kapan Islam itu mengajar membunuh, Pak? Ayat yang mana, Pak? Ya. Ntar kalau dikasih ayat, kamu bingung. Iya. Jangan gitu. Membangun narasi begitu Pak. Ya dalam Islam itu jelas barang siapa yang narasi, Pak Aditya, membunuh satu jiwa, maka dia itu seolah-olah telah membunuh seluruh umat jiwa manusia di muka bumi. Barang siapa yang memelihara satu jiwa, maka dia seolah-olah telah memelihara seluruh jiwa di muka bumi ini. Jadi clear dalam Islam itu. Perkara person, perkara individu itu urusan lain. Gitu loh. Bentar, Pak Aditya. Jadi sistem dengan individu nggak bisa gitu Pak Aditya. Silakan Baba jawab Baba. Kita serahkan ke Baba dulu. Jawab dulu Pak. Ya, gantian ya Pak Aditya, diam dulu ya. Ada 160 ayat ya yang memerintahkan untuk membunuh dalam peperangan misalnya. Ya. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa agama itu ya bicara tentang konflik, peperangan dan seterusnya gitu ya. Kitab yang kita anggap suci itu mencatat peristiwa-peristiwa itu. Dan ada peristiwanya, qutilu, bunuhlah mereka. Ya. Itu ada terlalu banyak ayatnya. Terlalu banyak. Ya, tapi ya saya harus kalau bilang dikasih gitu nggak ya. mau dia. Tapi saya harus bilang ya bahwa setiap orang akhirnya punya pandangan dan bebas memilih pandangannya. Kenapa? Saudara-saudara kita yang NU tidak punya pandangan yang sama. Oke Pak, saya paham ayat itu Pak. Begini Pak,
ayat itu dalam konteks ya, apabila kita diperangi dari negeri kita, Pak. Pak Aditya dijelaskan dulu, dengerin ya, dulu. saya lagi jelasin. Begini. Kan saya udah bilang tadi, ya saudara nggak perlu jelasin ke saya. Saya yang jelasin ke saudara tadi bahwa itu ayat-ayat perang, ketika dalam perang. Problemnya adalah tafsir perangnya, ya. Darul Harb, ya. Darul Harb itu, ya. Ada dua kategori, ya. Darul Harb itu daerah perang dan Darussalam daerah damai, gitu loh. Problemnya adalah kembali lagi ke tafsir masing-masing. Kalau orang-orang Wahabi, ya, orang-orang yang punya pandangan bahwa ini adalah Darul Harb, diperangin, ya. Makanya ada ISIS, ada Taliban, ada kelompok-kelompok yang berperang, gitu loh. Kenapa? Karena menganggap tafsirnya, situasinya adalah situasi peperangan. Tapi dengan saudara-saudara kita yang NU, mereka nggak anggap ini sebagai situasi peperangan. Ini adalah Darussalam, rumah damai, ya. Jadi apa? Ada perdamaian, gitu loh, ya. Nah, tapi Ya, ada atau tidak? Kan begini Pak, itu itu nada nilainya Pak. Begini, maksud saya tuh ya, begini. makanya ada atau tidak di Kalau situ. Anda mempercayai Al-Quran Ada. itu jangan dipilih-pilih yang sesuai selera Pak, harus diimani seutuhnya gitu loh. Itu konsisten itu kan namanya. tadi Itu berarti kamu, yang Aditya. milih-milih, Berarti kamu. ya kan? Berarti Makanya Kan kalau bilang katanya jangan tidak mencari ada pembenaran ayat-ayatnya. ketuhanan Yesus dalam Kita tidak Al-Quran. menjadi Gitu. Ya, pencari sekarang saya pembenaran. cerita Ente ayatnya mencari ada, pembenaran. ya. Lalu saya sampaikan bahwa itu tafsir dari ajaran-ajaran dari iman-iman yang berbeda, gitu ya. Bukan saya yang memilih-milih itu, ya. Tapi ada sebuah realitas. Ada nggak saudara-saudara kita yang memahaminya ini sebagai situasi damai? Ada. Tapi ada nggak kelompok-kelompok yang memahami sebagai situasi perang? Ada juga, ya. Tapi ada nggak Berarti tertulis Bapak teksnya? ini Ada bisa juga. membedakan mana agama mana politik. Berarti Bapak ini lost. Gitu. Ente yang nggak bisa membedakan kayaknya begini. Ya, ente nggak bisa bedain mana agama mana politik. Ya Karena udah, ya, Hari tegas. sorry, Ya. tadi dia katanya cuma Aditya udah? sebentar, ya. Aditya Iya, Belajarnya. ya Ini lanjut udah aja banyak yang lain betul. dulu. Oke, Udah, Bu. lanjut. Tanya, oke. Hah? Kick aja, bagus. Jadi gini, siapa namanya Aditya? Justru di sini saya melihat kamu yang justru pilih-pilih. Kamu bilang Islam hanya mengajarkan tentang kedamaian. Wah, katanya bunuh semut aja itu sama aja membunuh manusia gitu kan. Tetapi ketika ada ayat perang, nanti kalau saya sodorkan ada puluhan itu di situ, nanti kamu bilang oh itu sudah nggak laku gitu nanti. Nah, itu namanya kamu hanya memilih ayat-ayat yang kamu sukai sesuai udelmu. Iya, berarti kebalik, bukan Baba yang pilih-pilih, dia yang pilih-pilih kan begitu. Ya, makanya Apalagi saya yang jelaskan tadi, ya. Secara teks itu ada tertulis, tapi ada tafsir berbeda. Saudara-saudara kita yang dari Syafi'i, ya, dari Nahdlatul Ulama, mereka punya pandangan berbeda dengan kelompok-kelompok yang menafsirkan ini sebagai situasi perang dan semua harus dibunuhin, gitu ya. Beda tafsirnya, gitu loh ya. Jadi makanya ada hubul waton minal iman ya, Bapak ya. Iya, gitu loh. Jadi ada pandangan-pandangan, ya. Di dalam itulah makanya agama itu jadi polemik karena pandangan yang aslinya bahwa itu harusnya tidak berlaku, ya diberlakukan. Wah, itu kan bahaya gitu ya. Membunuh orang tuh udah nggak berlaku lagi harusnya. Kenapa? Karena kita nggak dalam situasi perang, ya. Tapi itu diberlakukan. Wah, itu ngeri jadinya gitu ya. Jadi kita tahu bahwa ada kelompok-kelompok yang berusaha membawa ini ke dalam sebuah tafsir, ya. Kenapa tafsir dari pandangan mereka? Ya seperti saya bilang bahwa ada mazhab-mazhab yang memang punya pandangan keras, ya. Terutama dari mazhabnya kelompok-kelompoknya yang mempercayai dan mengikuti pengajaran-pengajaran dari Imam Hambali, ya. Nah, itu cukup keras, ya. Mungkin itu ya dari saya, ya. Iya, ya. Betul. Makanya teman-teman muslim ini harus sadar yang namanya kitab penyempurna harusnya sudah sempurna paketannya, ya, sepaket. Kalau seandainya dia sempurna nggak diimani lagi, misalnya oh ini ayat itu sudah nggak laku, jangan mengklaim itu kitab penyempurna, apalagi mengkait-kaitkan kitab yang diimani oleh umat Kristen dan Yahudi berasal dari bangsa Israel. Itu kan fakta sejarahnya di bangsa Israel. Nah, kenapa Kristen ini lebih cenderung memberikan penjelasan dan meluruskan atas perbedaan pemahaman dari Al-Quran kepada Alkitab yang dari bangsa Israel. Bukan berarti kami terus mengemis-ngemis kitabmu, tidak, ya. Adit tadi salah.
Kristen itu wajib banget untuk meluruskan karena kalian itu membelokkan fakta sejarah dari bangsa Israel menjadi berbeda dan pada akhirnya sengketa. Timbullah yang namanya ada ayat-ayat peperangan untuk memerangi orang kafir kayak gitu-gitu begitu ya. Aditya ya. Oke, ada satu lagi Islam nih kayaknya tadi nih. Sebentar biar dia masuk dulu ya. Biar cepat selesai. Karena Pak Arif juga pasti capek karena ini sudah jam 8. Oke, selamat malam Pak Minal. Halo, selamat malam Ibu Fatimah dan teman-teman semuanya. Terima kasih untuk izinnya untuk bisa masuk Ibu Fatimah. Ya, dan narasumber ya. Ya, Pak. Pak Arif ya, Pak. Iya, Pak. Ya, silakan. Oke, singkat saja. Oke, singkat saja Pak Arif. Kalau emang di waktunya singkat, berarti saya langsung nanya aja kali ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Oke. Pak Arif, saya mau bertanya Pak Arif. Tadi kan Pak Arif sudah banyak membicarakan mengenai ayat-ayat Al-Quran ya. Saya pikir di situ sebenarnya agak lucu sih Pak. Dalam artian sebenarnya kalau boleh tahu nih Pak Arif, kalau Pak Kace kan kemarin jawabannya agak membingungkan gitu loh. Dia menghina Nabi Muhammad, cuma dia memakai Al-Quran, kan harusnya satu aja gitu. Kalau dia tidak membenci Nabi Muhammad, bolehlah buka Al-Quran gitu kan. Kalau nggak dibalik, dia tidak boleh membuka Al-Quran atau mencari pembenaran Nabi Isa atau Yesus ketika dia membenci Nabi Muhammad gitu. Jangan dia pakai standar ganda gitu loh Pak Arif. Itu yang pertama. Kalau Pak Arif memang tidak membenci Nabi Muhammad, oke, nggak masalah buka Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Arif, kalau yang pertama ya, saya nggak punya alasan untuk membenci siapapun. Ya, dari tadi Pak Arif nggak ada membahas itu. Dari tadi saya jelasin, saya luruskan teman-teman yang punya pandangan yang berbeda dan salah gitu, misalnya mentakwilkan Al-Quran ya, yang nggak mengerti asbabun nuzulnya ya. Saya tidak membenci siapapun karena Tuhan saya Isa Al-Masih mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia. Siapapun. Halo Pak Arif. Ya Pak. Ya, Pak Minal. Bisa saya potong sebentar Pak? Sebentar ya, Pak Minal, bentar ya. Sebentar Pak Minal, sebentar. Ini tadi yang dibahas oleh Pak Arif. Kenapa Pak Arif menyangkutkan dengan Al-Quran ya? Itu karena membahas tentang ma'rifatul. Tahu ma'rifatullah? Ma'rifatullah. Tahu nggak ma'rifatullah? Oh iya, itu mengenal Allah Bu. Nah, cuman gini loh Bu Fatimah, dalam artian bagaimana sih pandangan ma'rifatullah dari sudut pandang Injil gitu loh. Harusnya kan gitu yang dibahas. Cuma nggak masalah. Intinya kan tadi jawabannya sudah jelas. Pak Arif tidak. Kedua-duanya dari dibahas. Ya, dua-duanya saya sandingkan dan perspektif Al-Quran. Makanya ngikutin dari awal. Pak Minal tadi melihat awal ya, dua-duanya ada ayatnya juga sama. Kenapa ya? Karena lebih dulu teks Injil ditulis 500 tahun sebelum teks Al-Quran ditulis ya. Jadi kalau misalnya kita nggak boleh mengutip Al-Quran, ada teks-teks Al-Injil dan Alkitab dan Taurat dan Zabur yang ada dalam Al-Quran. Lebih dulu itu ditulis gitu sebelum Al-Quran. Jadi nggak boleh mengatakan kita nggak boleh mentakwilkan dari sana ya. Itu ayat-ayat yang saya kutip juga ayat-ayat dari Injil yang ditulis lagi di dalam Al-Quran. Ayat-ayat dari kitab-kitabullah, dari Taurat, wa Zabur, wa Injil yang dituliskan lagi dalam Al-Quran. Jadi masa saya nggak boleh, itu kitabullah. Betul. Ya. Setuju. Oke Pak Arif, saya punya pertanyaan begini Pak Arif. Sebenarnya menurut pandangan Pak Arif nih, Pak Arif kan orang intelek nih, saya lihat gitu kan. Itu Islam itu gimana Pak? Dalam artian dibenarkan atau tidak dibenarkan Pak agama ini gitu? Ya kan? Pertanyaannya satu dulu gitu Pak. Ya. Menurut Bapak, menurut Pak Arif gitu. Karena gini Pak Arif, sorry. Jadi gini Pak, karena kan tadi Pak Arif, Isa itu adalah Tuhan gitu kan. Nah, Pak Arif kan sudah membaca Al-Quran nih Pak. Pasti tahu dong Pak, ayat yang berbunyi Al-Maidah surat berapa gitu kan. Dan kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu di antara yang tiga gitu kan. Iya. Pak Arif kan harusnya kan tahu ayat itu gitu kan. Nah, itu jadi intinya Islam itu gimana menurut Pak Arif, apakah salah atau gimana? Tadi jelasin kan, kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu di antara yang tiga. Betul ayat itu. Karena Allah tidak di antara yang tiga. Allah bukan salah satu dari yang tiga.
Allah adalah ketiga-tiganya. Ayat itu itu sama. Ketiganya itu satu. Lah iyalah, bukan Ketiganya satu itu dari yang satu. tiga. Iya, Tidak. benar. Apa? Karena ayat Itu itu berarti- mengatakan Itu berarti di betul, antara tidak ada yang tiga. salah dengan ayat itu. Salah. Pak Minal, Kenapa? gini. Karena Allah Bentar, Pak adalah Minal. Kalau dijelaskan, hakikatnya. santai dulu aja ya Pak Minal ya. Ya. Biar kan Betul, ada kan kan? bertanya. Ya. Betul, makanya tadi kan ayat itu kan bilang Allah salah satu dari yang tiga, kafir. Betul, kita nggak mengatakan itu. Allah tidak salah satu dari yang Salah tiga. satu, bukan salah satu, benar. Bukan. Allah adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya. Ya, Jadi itu berarti pengertian teks termasuknya ada tiga oknum, Pak, menurut saya, Pak. Ya, Kenapa? bukan salah satu dari yang Berarti kan, tiga, benar. ya berarti kan ayat itu betul kan, tidak salah. Karena kami nggak pernah ngakuin Allah salah satu dari yang tiga. Karena Allah adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga-tiganya. Ya Allah. intinya kan Gitu ya. berarti kan di antara yang tiga, Pak. Dalam artian apakah Anda Bukan itu di antara nyebutnya yang Allah tiga, ya? itu bukan yang jelas. enggak, Bukan Pak. di antara yang tiga, cuma satu, Ya, dan salah Kudus satu, atau di antara kalau yang tiga, bagi berarti saya. satu doang. Kalau ayat Oke, itu selesai, Pak, ya. dikutip Kelas bahwa dulu, Allah salah kelas dulu, satu ya. dari yang tiga, kan bunyi ayat itu begitu ya. Oke, Jadi sekarang saya gini, bilang Pak. ayat itu Bagaimana sih betul. pandangan Aris mengenai Muslim ini, Pak? Maksudnya bagi Bapak apakah itu salah ataupun itu gimana ya, terserah Pak Arif lah. Saya pengen tahu aja. Maksudnya Gitu. tentang apa? Tentang Muslim, tentang agamanya atau? Ya intinya kan berarti kan Pak Arif meyakini bahwa Kristen lah yang paling benar, mungkin bagi Pak Arif kan. Makanya bagi Pak Arif pandangan bagi Pak Arif memandang Islam itu apa, Pak, gitu? Apakah itu Sekali agama lagi yang tadi saya- kalau saya Pak tadi Kaca kan bilang itu sudah- agama jin gitu kan gitu. Ya, saya udah jelaskan ya. Kalau saya orang kalau boleh memilih tidak punya agama. Kenapa? Karena Tuhan saya tidak pernah menciptakan agama. Ya, ini harus kita pahami. Saya harus jelaskan, kekristenan itu bukan agama. Tapi apa kekristenan itu? Kekristenan itu adalah bagaimana Allah mau memulihkan hubungan kita yang rusak gara-gara dosa. Dan pemulihannya itu lewat firman yang Dia utus. Ya, kata utus itu jelas ya. Firman yang diutus nuzul jadi manusia. Ya, ayatnya kita bisa baca berlimpah-limpah ayatnya bahwa Isa al-Masih adalah apa? Ayat linnas wa rahmatan minallah. Isa al-Masih adalah kalam Allah ya. Itu ada ayatnya semua. Jadi firman Allah. Nah, kalau gitu kita harus mengerti hakikat kalam Allah ya. Hakikat dia sebagai kalimat Allah. Apa ya? Kalam Allah itu adalah ghair al-makhluk, yang bukan makhluk ya. Ada dua hal yang tidak pernah Allah ciptakan ya. Segalanya ya di alam semesta ini cuma ada dua kategori, khalik, pencipta, dengan makhluk Dan ya. makhluk. Ya, cuma ada dua kategori itu ya. Manusia pertama diciptakan dari apa? Manusia pertama diciptakan dari tanah. Tadi kita bahas ayatnya ya. Manusia kedua diciptakan dari apa? Dari rusuk manusia pertama. Manusia ketiga diciptakan dari apa? Insan ya. Dari benih manusia pertama. Dan Mohon maaf, Arif. Ya, dan seterusnya. Makanya saya mau jelasin dulu kan. Menal, dijelasin Bagaimana dulu, Dian kan? dulu Menal. Nah, nanti kamu dan nanti akan seterusnya tanya ya. ulang. Gitu ya. Nah, lalu ada manusia ya. Makanya kita disebut Bani Adam, anak cucu Adam. Tapi ada manusia tidak diciptakan dari tanah. Ada manusia tidak diciptakan dari rusuk manusia pertama. Ada manusia tidak diciptakan dari benih manusia pertama. Sebenarnya secara kata, secara teks dia tidak bisa disebut Bani Adam. Tidak bisa disebut sebagai manusia. Kenapa? Karena dia tidak dicipta. Siapakah dia? Sebenarnya dia nggak bisa masuk kategori makhluk. Kenapa? Karena dia tidak tercipta. Dari mana dia? Langsung keluar dari Allah, nuzul jadi manusia. Dialah siapa? Isa al-Masih ya. Kalam Adam pun demikian, Pak. Yang nuzul. Adam tidak, Adam dicipta dari tanah. Tadi kan saya jelaskan ya. Waktu Allah menciptakan dari tanah liat kering yang diberi bentuk ya, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, katanya. Ada ayat surat Al-Hijr jelas ya. Adam tidak diciptakan dari firman, tidak ya. Tapi Isa al-Masih ya tidak tercipta. Kenapa? Dia firman Allah yang nuzul. Baca di surat Ali Imran ya. Itu jelas ya, gitu, bahwa disebutkan bahwa dia adalah kalam Allah ya, yang bernama adalah Al-Masih. Jadi
Kalau dia kalam Allah, ya kita harus tahu hakikat kalam. Hakikatnya firman Allah apa? Ya, tadi saya jelaskan cuma ada 2 kategori di alam semesta: makhluk yang diciptakan Allah dan khalik, pencipta. Ya, segalanya diciptakan oleh firman. Kalau Isa al-Masih adalah firman Allah, berarti segalanya diciptakan lewat dia. Dia adalah penciptaan itu sendiri, ya. Segalanya diciptakan lewat dia. Nah, lalu kalau dia kalam Allah, dia masuk kategorinya apa? Ghair al-makhluk, yang bukan makhluk. Ada 2 hal, ya. Imam Syafi'i bilang ada 2 hal, ya, yang bukan makhluk apa? Roh Allah dan kalam Allah. Kalau segalanya ini hancur punah, yang tinggal apa? Yang tertinggal hanya kalam Allah dan roh Allah, dan Allah itu sendiri, ya. Jadi Allah di dalamnya dalam Allah ada firman-Nya, ada rohnya, dan semuanya hancur punah, hanya ada itu aja, ya. Kalam Allah itu kekal selama-lamanya. Dia kalam nafsi, ya. Yang nafsi yang kekal, tidak pernah bisa dimusnahkan. Kenapa? Karena dia hakikatnya adalah ghair al-makhluk, yang bukan makhluk. Makhluk semuanya hancur. Langitnya nanti hancur, buminya hancur, tapi Allah kekal. Begitu juga firman-Nya kekal, kalamnya kekal, rohnya juga kekal. Jadi Allah, ya, yang disebut Bapa, ada firman-Nya yang jadi anak, jadi manusia, itulah Isa al-Masih. Dan Roh Kudus, 3 di dalam 1. Halo? Begitu Pak, ya Pak Mina. Iya, jadi gini Pak Arif, pertanyaan kan gini Pak. Ya. Pak Arif setelah mempelajari banyak buku atau dari beberapa profesor atau guru gitu kan. Nah, memandang Islam itu gimana Pak? Maksudnya ini ajaran yang salah kah atau apa gimana gitu Pak? Ya, pertama gini ya, pandangan saya tentang agama itu sama, bahwa agama tidak berasal dari Tuhan. Ya, saya harus firm nih ya. Ya, agama itu cara manusia untuk apa? Menemukan Tuhan, dan caranya itu membelit-belit. Ya, agama itu berhubungan dengan apa? Dengan kekuasaan, dengan politik, ya. Agama itu berhubungan dengan peperangan, ya. Gitu loh. Jadi kita harus ngerti gitu ya. Tapi hakikatnya, tadi kita ngomongin substansi ma'rifatullah, itu bukan pengenalan tentang agama, tapi tentang apa? Tentang Allahnya utuh, ya. Nah, kalau kita baca dalam ayat-ayat di dalam Al-Qur'an sendiri, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un alim. Udah ya jelas ya, tidak ada paksaan dalam agama, enggak ada ya. Udah jelas antara yang hak dengan yang batil itu udah jelas gitu ya. Ente mau mabok setiap hari itu pilihan. Konsekuensinya ada. Konsekuensinya neraka ya. Udah mau nyuri setiap hari ada konsekuensinya neraka. Nah, ini kenapa kemudian muncul syariat ya, muncullah agama-agama ya, karena manusia cenderung untuk berbuat dosa dan melanggar, sehingga kemudian apa, syariat ini ditambahkan karena ada dosa, karena ada pelanggaran, tapi ada sesuatu yang membebaskan kita dari dosa-dosa ini. Apa? Rahmat Allah. Baca di surat Maryam, siapa rahmat Allah? Isa al-Masih adalah rahmatan lil alamin fid dunya wal akhir. Kalau rahmat adalah kasih sayangnya Allah, ya, berarti Isa al-Masih adalah kasih sayangnya Allah. Dia adalah rahmat bagi kita. Nah, jadi pandangan saya tentang agama sama, tapi hakikat ya dari kekristenan bukan agama. Hakikat dari kekristenan adalah pemulihan hubungan kita yang rusak akibat dosa, dan kita dipulihkan lagi, ya, dengan siapa? Dengan Allah. Lewat siapa? Lewat Al-Masih sebagai perantaranya. Gitu ya. Jadi gimana? Iya, Pak Arif. Gimana? Iya. Halo? Jadi ya denger ya. Pandangan jadi saya, gini Pak. Ya, gimana? Ya, terima kasih Pak. Ya terima kasih pandangannya. Ya, namanya orang punya pendapat kan harus dihargai Pak. Saya sih oke lah. Intinya sih saya paham Pak. Tapi ini mohon maaf Pak Arif ya. Saya sebelumnya mohon maaf. Ini kok jadi kayaknya nih Pak. Saya mohon maaf. Kayaknya kok jadi kayak saya melihatnya Pak Arif itu kayak agama Bahai Pak. Jadi dia semua agama itu dianggapnya sama gitu loh. Jadi jangan. Bukan. Pak. Dalam konteks sama ini Pak. Nggak paham. Sorry. Bapak berarti belum paham. Iya. Konteks pandangan saya jelas. Saya boleh bertanya ke Pak Arif? Karena Bapak menganggap saya salah Pak. Ya, justru saya tidak menganggap agama itu ada.
ini ya, ini penting ya pandangan saya. Semua agama. Berarti Anda tidak menganggap Kristen itu agama gitu, Pak? Dengerin ya. Kalau saya bilang agama itu semua sama ya, bukan berarti agama itu benar. Ya, saya kasih tahu aja ya. Saya harus paham ya. Ya, saya dari tadi ngasih pandangan, orang nggak ngerti ya. Kalau saya punya agama, status saya sekarang sebagai orang Kristen, agama saya itu karena negara saya meminta saya untuk menuliskan itu. Kalau kolom agama di KTP itu dihapuskan, saya bersyukur bahwa saya nggak punya agama. Ya, itu penting ya. Ya, kenapa? Karena iman saya kepada Isa Al-Masih bukan dilandaskan atas agama, tapi karena apa? Kepercayaan saya, karena keselamatan yang dia berikan kepada saya. Ini penting ya. Saya ini berlaku di semua. Jadi saya tidak menganggap, justru saya menganggap tidak menganggap agama itu benar gitu ya. Kenapa? Karena agama tidak menyelamatkan. Tidak ada satupun agama yang menyelamatkan. Nggak ada. Keselamatan hanya datang dari apa? Dari penghapusan dosa, dari karya keselamatan yang Tuhan berikan lewat siapa? Isa Al-Masih. Dia yang menghapus dosa kita, bukan agama yang menghapus dosa kita. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Agama apa? Yahudi tidak menyelamatkan, Bahai tidak menyelamatkan, Islam tidak menyelamatkan. Itu pandangan saya. Gitu loh. Kalau saya hari ini KTP saya harus dibilang Kristen karena orang pengikut Isa Al-Masih di Indonesia disebut Kristen. Itu aja. Gitu ya. Kalau saya tinggal di Arab ya, nggak ada tulisannya di KTP kita orang Arab bahwa pengikut Isa Al-Masih disebut Kristen, nggak ada. Gitu. Halo? Oke. Gitu. Boleh saya lanjutkan Pak Arif? Ya silakan Pak. Oke, Pak Arif. Tapi sih kalau boleh saya berargumen Pak. Yang saya tangkap sih berarti Pak Arif itu, mohon maaf ya, saya bilang mohon maaf. Itu karakternya yang saya tangkap adalah karakternya lebih ke arah Kristiani. Karena lebih mempercayai bahwa Tuhan itu ada 3, ya kan, Roh Kudus, Isa. Enggak, ini secara karakter Pak, mohon maaf, ini kita tidak berbicara KTP ataupun bukan Pak, cuma karakter yang saya tangkap Pak. Saya ini pendeta Pak. Oh iya, berarti Kristen dong kan? Apa Katolik saya nggak paham. KTP kan saya udah bilang di KTP saya, karena kita hidup di negara NKRI yang mewajibkan menuliskan identitas kita, keagamaan kita, ya saya harus menuliskan sebagai Kristen. Gitu. Oke, saya lanjutkan ya Pak Arif ya. Kalau bahasa Arabnya di Ustadz juga disebut karena Ustadz adalah guru, gitu ya. Atau mu'alim. Boleh saya disebut. Ya, boleh saya lanjutkan Pak? Sebentar Pak Minal, bentar gini ya Pak Minal. Saya terima kasih Anda sudah bergabung di channel saya dan saya hargai kesopanan Anda ya. Cuman kembali lagi saya akan arahkan Anda bahwa apa yang kami bicarakan adalah mengenai tentang makrifatullah. Ini bicara tentang pengenalan ya, pengenalan akan Allah itu sendiri, akan Allah. Makanya cara memberikan edukasi Pak Arif tadi seharusnya Anda sudah tangkap. Ya, tetapi kalau Anda tidak tangkap ya silakan Anda yang memberikan edukasi mengenai tentang makrifatullah tadi. Begitu, silakan saya akan berikan Anda untuk memberikan penjelasan tentang makrifatullah. Silakan Pak Minal. Dibalik. Iya, terima kasih Bu Fatima. Iya, intinya kan saya untuk mendudukan suatu masalah ya, bukan masalah sebenarnya. Cuma kan harusnya ya saya harus punya acuan gitu kan, acuan dulu. Berarti kan ini mohon maaf, intinya kan Pak Arif dengan pembicaraan apapun tidak beragama ataupun saya tidak kurang paham ya, cuma bagi saya ini mohon maaf Pak Arif, saya melihat Pak Arif ini adalah karakternya adalah mirip dengan ya pokoknya Kristiani lah gitu loh Pak, menurut saya gitu loh Pak, menurut saya. Pertanyaannya gini Pak, sebagai pengikut pertanyaannya gini Pak. Ya, itu sudah jangan diperjelas lagi, itu sudah ulang diperjelas Pak Minal, silakan. Nah, kami juga memberikan penjelasan tentang makrifatullah. Jadi sekarang giliran Anda memberikan pengarahan atau memberikan edukasi kepada publik bahwa bagaimana caranya Allah Anda itu memperkenalkan diri. Silakan. Iya, sebenarnya kan gini Bu, dalam artian kalau bagi saya seorang Muslim ya, sumber hukum lah ya, kita bicara langsung hukum aja deh ya kan, yang gampang. Sumber hukum salah gini Pak, sebaiknya mungkin kalau boleh Pak Arif atau Bu Fatima menunjukkan Pak surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5 kalau nggak salah. Itu kan jelas Pak bahwa
sumber hukum kita adalah Al-Qur'an. Ciri-ciri orang beriman adalah dia mempercayai Allah, gitu, adanya Allah. Beriman ya, bukan Islam ya. Iya, beriman. Oh iya, beriman, betul Pak, beriman. Beda kan? Tuh. Beriman dengan Islam beda kan? Iya, karena gini Pak Arif. Ini suaranya kok sampai itu ya dubbing gitu ya Pak Minal. Tolong mungkin diperbaiki dulu handsetnya. Dengung ya? Surat Al-Baqarah. Iya, mendengung. Ya. Dicabut handsetnya dulu. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kan Pak? Ya. Sudah Bu? Pak Minal masih. Mungkin Pak Ustadz boleh saya bertanya terakhir ini? Sebentar Pak ya, biar Pak Minal dulu Pak. Gantian Pak, gantian Pak. Sabar Pak Benyamin. Ya, enggak apa-apa lah, udah enggak apa-apa. Biarin yang penting kedengaran Mas suaranya. Saya sakit saya nih. Halo? Dikecilin aja deh Pak Minal. Ya, dengar Bu? Nggak bisa gitu. Dengar Bu ya? Iya, silakan. Oke. Ya, mungkin teman-teman kayak Pak Arif yang mungkin sudah terlanjur ya, dalam artian sudah terlanjur sering membaca Al-Qur'an, saya pikir sebaiknya Pak dalam artian baca baik-baik Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat kelima. Di situ jelas bagaimana sih ciri-ciri orang beriman dan bagaimana orang beriman gitu loh Pak. Bapak bisa bahasa Arab nggak? Bahasa Arab sedikit sih Pak. Rencana mau belajar cuma belum sempat karena kerja. Coba dulu di ini. Bu Fatimah bisa bukain di surat Al-Maidah 111. Baik, sebentar ya Pak. Al-Maidah 111 ya, Bah. Iya. Saya bacain. Ya, Pak Minal. Bentar, Bu. Kita ini ya. Al-Maidah 111. Ya. Bentar, sabar ya. Baca teks asli dan artinya ya, biar Pak Minal ngelihat ya, karena merujuk pada Al-Quran ya, kita merujuk juga pada Al-Quran. Silakan. Bisa kelihatan? Halo? Di zoom dikit Bu kayaknya. Ya. Udah, silakan bacain. Maidah 111. Waduh, mohon maaf Pak Arif, saya pakai handphone Pak. Ini saya besarin, saya besarin. Biar ini Bu Fadila yang. Oke, cukup boleh. Ya, bacain. Saya bacain ya, Bapak ya, Pak Minal ya. Sudah kelihatan Bu, sudah kelihatan. Mana? Belum itu. Wa idh auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Jadi apa? Saya baca Bu ya. Ya. 111 kan tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Sorry Pak. Annana muslimun. Ya. Artinya apa bi annana muslimun? Kami adalah orang-orang Muslim. Baca, lihat artinya coba. Ke atasin lihat artinya. Bu Fatimah bisa liatin artinya? Oh, oke. Saya pikir dia bisa ngartiin Pak, kan dia masih Islam lihat gitu. Lihat coba ya. Apa artinya? Itu berserah Pak. Berserah diri. Kepada pengikut ya, saya baca aja ya. Dengerin ya. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia. Pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab ya, kepada Rasulku kami, dan mereka menjawab ya, kami telah beriman dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang muslim. Wa ashadu bi annana muslimun. Jadi ketika saya ditanya ya, menurut pandangan Islam, saya pengikut Isa Al-Masih yang setia ya. Menurut Al-Qur'an, wa ashadu bi annana muslimun, saya juga orang-orang muslim. Setuju. Nah, sudah. Kalau begitu kenapa Anda masih bertanya apa agama saya? Makanya saya bilang, menurut pandangan siapa agama saya? Kalau menurut negara, ya, saya orang Kristen. Menurut Al-Quran, saya pengikut Isa Al-Masih, saya adalah Muslim. Oh tidak Pak, tidak. Saya siapa? Tidak Pak. Kok tidak jelas? Muslim dengan Islam itu beda. Karena gini Pak Arif. Saya kalau boleh berargumen ya Pak Arif. Jadi kan ada ayat yang berbunyi di Al-Quran begini Pak.
udkhulu fi silmi kafah gitu loh Pak. Masuklah ke dalam agama Islam ini secara keseluruhan gitu loh Pak. Jangan kemudian Pak Arif mengambil ayat ini itu kan sebagai muslim. Cuma ayat yang lain yang berbunyi bahwa kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu 3 atau diantara yang 3 itu. Ayatnya harus jelas nih ya, jangan ditambah-tambahin. Kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari antara yang 3 itu ya. Itu yang salah. Memang benar kami tidak mengatakan Allah salah satu dari yang 3. Iya, betul. 3 itu Maria salah satunya. Muslim begitu. Bukan salah satunya Maria. Jadi Maria. Maria kan bukan Tuhan Maria. Oh, nggak paham makna-makna dalam bahasa makna-maknanya gitu, Pak. Boleh saya lanjut, Bu? Pak? Iya, gitu loh. Oke, saya lanjut ya. Jadi makanya kan jangan menganggap saya kan ini Al-Qur'an mengatakan pengikut Isa Al-Masih yang setia adalah orang-orang muslim. Washhadu bi anana muslimun. Saya harus berkata bahwa saya muslim. Mohon maaf gitu. Ya. Jadi ya saya perjelas lagi sedikit, Pak. Kalau kami Kristen Koptik ya di Mesir itu sering menyebutkan wa nahnu muslimin. Biasa begitu kalau di Koptik juga bilang muslimun karena memang orang yang berserah gitu loh. Ya. Enggak ada masalah sama orang Arab ketika mereka bilang kami muslim. Makanya tadi Pak siapa namanya? Minal. Pak Minal ya. Kata Islam itu berasal dari kata aslama, artinya Islamu. Ya, yang berserah. Nah, kita percaya ya, sebelum kedatangan Muhammad ya, yang berserah diri itu adalah Isa Al-Masih. Dia menyerahkan dirinya. Injil menulis itu. Dan kita harus percaya kepada Injil. Ya. Bahwa Isa Al-Masih aslama, menyerahkan dirinya. Ya. Sehingga kemudian orang-orang kita sebagai murid-muridnya juga orang-orang yang Muslim. Ya. Kata terakhir dia waktu di dalam bahasa Aramik itu. Karena kata itu juga artinya sempurna. Gitu. Jadi bagaimana? Ya. Yang pertama-tama menyerahkan dirinya untuk menghapus dosa manusia. Siapa? Al-Masih. Gitu. Dia orang yang aslama. Makanya saya berani mengklaim. Ya, kalau ditanya, orang tanya konteksnya yang mana. Kalau menurut Al-Quran, pengikutnya dia termasuk saya adalah Muslim. Mohon maaf. Gitu. Tapi kalau ditanya menurut negara, ya, di KTP saya Kristen, Pak. Gitu ya. Makanya kalau ada wacana untuk menghapuskan kolom agama di KTP, ya saya bersyukur. Gitu ya. Itu aja. Gitu ya. Oke ya, Pak. Siapa tadi lupa lagi? Pak Minal. Oke, udah jelas ya, Pak Minal. Mohon maaf saya mute karena memang suara Anda berisik, jadi biar fokus gitu. Ya, lanjut ke yang lain dulu, Bu. Silahkan. Ini mau sampai jam berapa ini? Bu Fatimah bisa saya sudah mau turun. Halo? Sebentar Pak Benyamin, nanti gantian dulu Pak Benyamin. Kasihan kampanye juga udah kemalaman. Ya, Pak Minal udah ya. Pak Minal dan Pak Benyamin. Ya. Gantian yang lain Pak Minal ya. Yang lain. Karena yang lain harus bicara, Pak Arif juga harus istirahat ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih untuk semuanya ya. Selamat malam. Ya, oke, Pak Minal. Terima kasih juga. Ya, Pak Minal. Ya, oke, silakan Pak. Fatimah boleh terakhir. Pak Benyamin gantian dulu Pak Benyamin, kasihan yang lain. Oh ya. Ya. Hanya ajaran Yesus silakan. Halo, shalom Bu. Iya, salam. Shalom Pak. Saya boleh langsung tanya ke Pak Arifnya? Ya, Boleh, silakan. Pak, Agak dipersingkat ya. Jadi cukup satu pertanyaan saja karena memang waktunya sudah sangat larut. Silakan. Oke, terima kasih Bu. Untuk Pak Arif. Ya Pak. Allah yang disembah orang Muslim Islam lah dengan Allah yang disembah orang Yahudi. Apakah sama, Pak? Ya, Allah itu bagi kita cuma satu, Pak. Ya, makanya seperti waktu Isa Al-Masih atau Yesus bicara dengan perempuan Samaria, dia jelas berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya, sementara kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, jadi kita harus firm ya. Jadi ada orang-orang, ya, ada kelompok-kelompok yang menyembah Allah yang tidak mereka kenal.
Nah ini kita harus paham. Sebutannya kata Allah sama, ya. Tapi apakah mereka menyembah apa yang kita kenal? Berbeda jelas, ya, nggak sama gitu ya. Ya, Jadi oke. ini harus paham ya, Pak ya. Tapi Nggak sama ya itu jawabannya. Oke. Berarti nggak sama ya Pak ya? Nggak sama. Oh. Mereka kan nggak Tapi kenal kata dengan Allahnya kesembahannya. sama ya, kata penyebutannya karena Allah kan kata umum untuk Tuhan, ya kan? Untuk sesembahan lah ya. Allah gitu ini ya. sesembahan. Itu gambaran ketika Al-Masih ya bicara dengan perempuan Samaria. Ya, perempuan Samaria itu personifikasi ya, personifikasi dari apa? Personifikasi dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Karena orang Samaria pada waktu itu menyembah Baal, ya, bukan menyembah Allah Israel ya. Makanya kemudian Isa Al-Masih berkata kepada dia, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Wah, itu kan itu gambaran bahwa mereka tidak menyembah Allah yang sebenarnya. Gitu, Pak. Ya, Pak ya. Jadi makasih Pak. Yang kedua boleh, Bu? Silakan. Masih boleh Pak Arif? Tanya yang kedua? Ya, silakan. Oke, udah cukup ya 2 ya, yang lain belum. Oke. Silakan. Makasih ya Bu ya. Yang kedua Pak, mau tanya, kan orang Muslim beranggapan Al-Quran itu kan perkataan Allah yang disampaikan ke Jibril dan disampaikan Jibril lagi ke Muhammad, dan perkataan Muhammad itu ditulis oleh para sahabat-sahabatnya ya, dan dijadikanlah Al-Quran. Kira-kira seperti itulah Pak konsepnya. Iya, betul. Jadi apakah benar Pak itu firman Tuhan yang sejati yang di Al-Quran itu Pak? Bagaimana Pak? Apakah benar itu firman Tuhan yang sejati yang di dalam Al-Quran itu? Firman apa? Firman Tuhan yang sejati yang dalam Al-Quran itu. Oh, kalau kita sejarah ya, kita harus tarik sejarah ya, bahwa perjanjian lama yang kita sebut hari ini sebagai perjanjian lama ya, itu dari Pentateuch, 5 kitab Musa, kitab Nabi-Nabi sampai ke Meliaki sudah ditulis ya, itu yang disebut Taurat ya. Taurat Zabur ya. Sudah ditulis lebih dulu ribuan tahun ya. Nah, lalu kemudian Injil sendiri ya, perkataan Yesus yang kemudian ditulis oleh murid-muridnya ya, itu sudah ditulis di abad pertama ya. Nah, akhirnya ya, kita harus tahu ya, waktu Yesus hidup ya, tidak ada kitab Injil karena Yesus adalah Injil itu sendiri. Lalu dari mana Yesus mengajar? Ya, Yesus mengajar dari semua yang tertulis dari perjanjian lama ya. Dia mengajar kitab Musa, Pentateuch, dia mengajar dari Mazmur, dari Zabur ya, sampai kitab Nabi Yesaya, sampai ke Meliaki. Dia mengajar dari sana. Ya. Nah, jadi kita tahu ya apa yang diajarkannya dia, itulah kemudian firman yang hidup yang kemudian dituliskan oleh murid-muridnya, jadilah Injil. Jadi tidak ada Injil itu diberikan kepada Isa Al-Masih, tidak ada ya, tapi dia adalah Injil yang hidup. Nah, 500 tahun kemudian ya, ada teks ya, ada teksnya tentang apa? Tentang Al-Qur'an dituliskan ya, yang di dalamnya juga mengandung konten-konten yang sudah ditulis sebelumnya ya. Misalnya apa? Misalnya dituliskan bahwa Isa Al-Masih adalah kalam Allah, firman Allah. Yubasyirruki bikalimatin min husmuhu masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhir wa minal mukharrabin ya. Ditulis Alkitabiah tidak? Alkitabiah ya. Ada teks, ada fragmen-fragmen yang kemudian dituliskan di situ. Lalu apalagi bahwa Isa Al-Masih adalah rahmatan lil alamin fid dunya wal akhir. Ditulis juga, ada juga di situ ya. Lalu apalagi ya? Ya tadi yang saya sampaikan ya, gambaran tentang makrifat kepada Allah, tentang penciptaan manusia dituliskan juga di situ. Lalu apalagi misalnya dituliskan juga bahwa Isa Al-Masih menyembuhkan orang sakit ya, membuat orang buta melihat, Alkitabiah, bahwa dia punya juga mujizat ya, yang bisa menyembuhkan orang lepra ya. Itu Alkitabiah. Lalu kalau kita berkata ini bukan firman Tuhan, bagaimana? Ya, jadi kita harus paham sejarah teksnya, ya, bahwa secara teks ya ini ada manuskrip yang kemudian ditulis ulang, ya. Ya tidak heran kalau kemudian ada perbedaan-perbedaan. Karena apa?
ada dekadensi, ada jeda waktu selama 500 tahun ya. Baru kemudian akhirnya ada perbedaan-perbedaan ya. Lalu cerita ketika Musa keluar dari Mesir, ada juga ya. Lalu cerita ketika Musa berhadapan dengan Allah dan melihat semak api yang terbakar di Sinai, ada juga ya. Lalu kita bilang ini bukan teks-teks dari manuskrip. Kita harus balik ke kritik teks sejarah ya, bahwa teks tertua di dalam Islam baru di abad ke-5. Sementara teks tertua di dalam bahasa Ibrani sudah 3000 tahun sebelumnya. Gitu ya. Jadi bagaimana? Ya ini pasti ada ada teks yang kita yakini sebagai firman Allah ya di dalam perjanjian lama ataupun dalam perjanjian baru yang akhirnya ditulis di dalam Al-Quran. Kita nggak bisa mengatakan bahwa teks-teks yang banyak yang merupakan kutipan ya kalau boleh bilang ya dari teks-teks dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ini bukan firman Tuhan. Ada gitu ya. Jadi bagaimana? Ya kan gitu ya. Kalau kita harus lihat dari sudut pandang sejarah ya ada teks-teksnya ada di situ gitu. Ya. Emang tidak lengkap dan tidak utuh ya, dan ada beberapa yang konteksnya jadi berbeda ya. Misalnya apa? Misalnya Maryam dengan Miriam ya. Dikatakan ibunya Yesus Maryam sama dengan Miriam, saudara perempuannya Harun ya, atau saudaranya Musa ya. Jadi di situ kita lihat ini ada mungkin secara kalau kita berani angkat keluar dalam konteks yang kritik teks ya, kita bisa tahu bahwa ada kesalahan penulisan. Kenapa? Kalau Maryam dengan Miriamnya Musa adalah orang yang sama, berarti ibunya Yesus itu perawan tertua sedunia, hidup berapa ribu tahun ya. Karena ada jeda waktu ya. Itu kesalahan teks ya. Kesalahan kalau kita sudut pandang dari kritik teks ya. Kita harus angkat ini keluar lagi. Kita bisa lihat gitu ya. Nah, jadi ya nggak heran gitu ya. Tapi bagaimana kita mengklasifikasikannya ya? Makanya di Al-Qur'an itu ditulis. Kalau ada yang tidak tertulis di dalam Al-Qur'an, kembali kepada apa? Kembali kepada kitab-kitab sebelumnya. Ya, Injil, Zabur, Taurat. Bagaimana kita tahu itu firman Allah? Ada konfirmasi. Di dalam apa? Konfirmasi di dalam kitab-kitab sebelumnya. Begitu. Kalau nggak ada, ya berarti bukan. Ya. Kalau misalnya tadi, apakah Miriam dengan Maryam sama? Oh, beda. Oh, itu mungkin salah penulisan, gitu ya. Tidak bisa diklasifikasi, dikonkursus sebagai manuskrip, sebagai scripture, sebagai firman, gitu ya. Yang salah penulisan, gitu ya. Tapi substansinya sama, ya. Nggak, kalau substansinya berbeda, apalagi ya nggak bisa, gitu ya. Karena kalau dari Tuhan nggak mungkin salah, begitu Pak ya. Misalnya ayatnya, kayak tadi saya sampaikan ya, yubasyiruki bikalimatin min husmuhu masihu, firmannya Allah, namanya Al-Masih ya, begitu. Gitu. Ya Pak ya. Paham. Ya oke. Berarti Al-Quran yang mengkutip sebagian isi Alkitab. Kira-kira seperti itu Pak ya? Iya ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Nanti panjang lagi, kita sudah mau tutup. Kita kasih kesempatan yang lain dulu Pak ya. Ya, makasih. Pak Margari Jackson, silakan. Margari Jackson T. Ya, waktu singkat. Pak Margari Jackson. Oke, kalau gitu langsung ke Pak Gareng, silakan Pak Gareng. Terima kasih. Salam Pak Arif, Bu Fatimah, Bu Fadilah. Salam. Ya, menarik tadi. Iya, terima kasih. Menarik tadi ketika Pak Arif menyatakan bahwa semua agama sama, tapi dalam arti Pak Arif sendiri tidak memegang agama sebagai satu jalan untuk penyelamatan, Mbak ya. Iya. Kita kan lagi ngomongin tentang Fatullah ya. Ma'rifatullah dalam terminologi bahasa Jawa kan boleh dibilang sebagai manunggaling kawula Gusti. Kalau ma'rifat sendiri dalam agama Islam bagi penganut sufi yang saya sendiri meyakini bahwa sufi ini sebenarnya bukan asli dari Islam ya. Kalau menurut saya
atau mungkin orang-orang yang gelisah mencari untuk menemukan wajah Allah yang sebenarnya ya, orang sufi. Ma'rifatullah ya, seperti tadi di judul video ini juga pengenalan terhadap Allah gitu ya. Saya pernah punya latar belakang di Kejawen, Pak. Sebelum saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya juga kan sebelumnya Islam, terus kemudian sempat galau, terus kemudian masuk ke Kejawen, kemudian akhirnya terima Yesus Kristus sebagai jalan juru selamat saya. Pada saat itu gini Pak, di Kejawen yang saya tahu manunggaling Kawula Gusti itu pada prakteknya itu kan begini Pak. Ketika melakukan meditasi atau katakanlah tapa brata ya, itu kan ada satu kondisi yang namanya disebut samadhi. Samadhi ini bukan bukan perilaku ya, tapi ini kondisi atau keadaan. Jadi kadang orang sering salah kaprah samadhi ini seolah-olah praktek gitu loh. Istilah prakteknya itu bukan samadhi, tapi samadhi ini keadaan di mana kita mengalami trans, Pak. Trans dalam arti kita seperti hilang gitu loh, Pak. Melebur dengan yang maha kuasa gitu loh, Pak. Nah, itu di praktek Kejawen itu kan juga sama halnya dengan mungkin seperti yang Pak Arif tadi terangkan, pengenalan kita atau peleburan diri kita dengan yang maha kuasa itu ya seperti itu. Yang saya rasakan juga seperti itu, bahwa kita benar-benar melebur dengan yang maha kuasa, dengan alam. Dan di situ kita menjadi satu, Pak. Jadi tidak ada lagi dualisme. Jadi kalau dalam kepercayaan agama Hindu Buddha itu kan ada, terutama Hindu ya, itu kan ada kitabnya yang disebut Advaita Vedanta. Advaita artinya non-dualisme. Itu bahasa Sanskertanya kan seperti Advaita Vedanta, yang artinya tidak ada lagi saya dan Tuhan. Artinya yang ada adalah aku. Seperti halnya prakteknya Sesiti Jenar itu kan juga mengapa disebut Sesiti Jenar itu mengaku-ngaku diri sebagai Tuhan, karena dia merasa sudah menyatu dengan Allahnya gitu loh, Pak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sudut pandang Pak Arif, point of view dari Pak Arif memandang praktek yang seperti ini, atau katakanlah agama-agama yang menurut saya dengan masing-masing agama yang ada di muka bumi ini. Tapi yang saya rasakan selama ini adalah kenapa kita sulit sekali menjalin satu hubungan relasi katakanlah, atau menyatukan persepsi dengan umat yang disebut rahmatan lil alamin ini, Pak. Itu tadi, Pak. Dua pertanyaan pertama, saya itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Yang pertama tentang manunggaling Kawula Gusti. Memang itu padanan yang sering dipakai oleh saudara-saudara kita dari Kejawen ya. Tapi problemnya adalah Kawula ndak iso dadi Gusti. Ya. Jadi sebenarnya kurang pas kalau dibilangi manunggal Kawula Gusti. Ya. Gambaran itu sebenarnya sosoknya adalah Gusti iso dadi Kawula. Kawula ndak iso dadi Gusti. Tapi Gusti iso dadi Kawula. Itu ya. Nah, problemnya kalau kita manunggaling Kawula Gusti, kalau kita menyatu dengan Allah, ya, Allahu ana, Allah ada di dalam saya, Allah ada di dalamku, ya. Kita sampai ke titik tertinggi yaitu ma'rifat, pengenalan yang utuh, dan Allah tinggal di dalam kita. Syaratnya apa? Sedangkan kita ini penuh dengan dosa. Ya. Di dalam pandangan saudara kita yang dari Kejawen, apakah ada syaratnya adalah penghapusan dosa? Kalau kita masih berdosa dalam bentuk zahir kita nggak akan bisa manunggal dengan Allah. Karena Allah itu kudus ya. Dan dia hanya bisa tinggal di tempat yang kudus ya. Dan dia mau tinggal di dalam kita. Dalam kekristenan jelas ya, bahwa Allah mau tinggal di tempat ya, yang dia bangun, yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Dia bertanya kepada manusia, rumah seperti apa yang mau kamu bangun untukku? Langit adalah senderan kepalaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Mau bangun seperti apa, kata Allah? Kalau langit senderan kepalaku.
kita berpikir bahwa rumahnya Allah itu adalah di gedung-gedung tempat ibadah. Tidak. Ya. Allah bilang apa? Aku mau tinggal di tempat yang aku bangun dengan tanganku sendiri. Ya. Siapa yang dibangun dengan tangannya Allah? Kita dibentuk dan dibangun oleh tangannya Allah sendiri. Ya. Nah, tapi syaratnya apa? Ini yang kita pertanyakan ke saudara-saudara kita. Ya. Syaratnya kalau Allah mau tinggal di dalam kita, sedangkan kita penuh dengan dosa, ya, harus ada penghapusan dosa. Ya. Bagaimana dosa kita bisa dihapus? Ya. Satu-satunya jalan adalah ya lewat Isa Al-Masih, lewat pengantara itu, lewat Mesiah ya, yang mengambil dosa kita. Ya. Bagaimana caranya dia? Makanya ma'rifatullah itu pengenalan akan Allah harus utuh ya, harus kafah. Kafahnya apa? Tahu bahwa kalau kita mau Allah tinggal di dalam kita, ya, berarti harus ada pekerjaan keselamatan, karya keselamatan. Nah, karya keselamatan itu harus pekerjaan ilahi, tidak bisa pekerjaan manusia. Karena ayatnya tadi kita baca, kalau dia cuma manusia biasa, manusia tidak akan bisa menghapus dosa sesamanya, gitu ya. Biarpun untuk kerabat yang tidak bisa, ya. Lalu syaratnya apa? Syaratnya adalah harus ada yang tidak berdosa, yang keluar langsung dari Allah, ya, yang maha kudus, ya, yang tidak punya cacat, tidak punya dosa, dia nuzul jadi manusia, ya. Kemudian apa? Yang tidak punya dosa itu tidak mungkin mati. Tapi kenapa Al-Masih mati? Nah, ini ya. Kita baca di kitab Yohanes ayat 10 ya, jelas ya. Tidak ada seorang pun mengambilnya dariku, ya. Dia tidak ada seorang pun mengambil nyawanya, ya. Tapi aku berkuasa menyerahkannya dan mengambilnya kembali. Inilah pekerjaan yang aku terima, tugas yang aku terima dari Bapakku, katanya. Dia nuzul karena dia tahu ya, nubuatan nabi-nabi harus digenapin. Mesias Al-Masih harus menderita. Mesias harus tersiksa menanggung dosa manusia, ya. Tapi hakikat dia yang ilahi, tidak mungkin dia mati. Tapi dia harus mati untuk apa? Upah dosa adalah maut. Dosanya harus dikalahkan, dosanya harus dihapus, mautnya harus dikalahkan, ya. Jadi dia nuzul jadi manusia, ya. Dan dia mengambil dosa kita. Ada pertukaran yang terjadi ya dengan dosa ya. Yang kita yang berdosa kemudian ditukar dengan kematiannya dia yang ilahi ya. Kemudian dia harus bangkit mengalahkan maut ya. Kalau dia nggak bangkit-bangkit nggak ada gunanya kita percaya sama dia. Nah, disitulah ada transaksi ketika ada fase penghapusan dosa ya. Kalau kita punya konsep manunggaling kaula Gusti, tapi nggak ada konsep penghapusan dosa, bagaimana mungkin Tuhan mau manunggal sama kita yang penuh dengan dosa ya, yang jasmani ini ya, yang begitu penuh dengan kedagingan. Tuhan nggak bisa. Tuhan tidak berkenan dengan orang-orang yang hidup dalam kedagingan. Yang hidup dengan kedagingan adalah seteru Allah. Dia tuliskan begitu, Rasul Paulus jelasin sama kita ya. Gitu. Jadi nggak bisa ya, dia nggak berkenan. Jadi bagaimana? Harus ada pertukaran ya, ada cleansing, ada penghapusan dosa ya. Dosa kita ya harus diambil, dihapuskan oleh Isa Al-Masih ya. Makanya kemudian kita yang hidup di zaman sekarang hidup dengan iman. Iman terhadap apa? Iman terhadap penghapusan dosa yang dilakukan oleh Isa Al-Masih. Itu adalah karya keselamatan ya. Sehingga ketika dosa kita dihapus, diambil oleh dia ya, dan dia bangkit mengalahkan maut, dosanya dihapus, mautnya dikalahkan ya. Lalu kemudian kita bisa makrifat dengan Allah. Ada syaratnya gitu ya. Makanya kemudian kita harus paham gitu. Kalau manunggaling kaula Gusti, tapi nggak ada konsepsi penghapusan dosa, bagaimana mungkin kita manunggal dengan Allah? Ya, nggak bisa kita manunggal dengan Gusti kalau masih hidup di dalam dosa, masih ada dosa yang menempel dengan kita, nggak bisa. Ini adalah kesempurnaan ya. Jadi hakikatnya apa ya? Harus sempurna juga, harus kudus juga. Agar apa? Agar Allah bisa tinggal diam di dalam kita. Ya, Allahu ana ya. Aku ada di dalam engkau, engkau ada di dalam aku. Aku ada di dalam dia, dia ada di dalam aku. Allahu ana. Manunggal Gusti. Ya. Yang pertama, Gustinya dadi kaulo. Gustinya dadi manusia. Ya.
Lalu yang kedua, kitanya dihapus dosanya agar kita bisa manunggal dengan Allah, ya, dengan Gusti, ma'rifatullah, mengenal Allah yang sebenarnya. Syaratnya apa? Harus ada penghapusan dosa. Kalau nggak ada, nggak akan bisa. Itu gitu. Makanya kemudian orang-orang seperti Siti Jenar ya dianggap sesat ya. Kenapa? Karena konsepsinya bukan tentang semadinya, kemudian dia terangkat dan menyatu. Itu ritualisme jadinya. Tetap aja gitu ya. Sedangkan hakikatnya penghapusan dosanya nggak ada. Lagui, sia-sia. Nggak bisa gitu ya. Itu ya Pak ya. Jadi harus ada penghapusan dosa. Baru kemudian kita bisa manunggal gitu. Baru kita bisa ma'rifat, mengenal Allah. Sungguh ya suatu keindahan yang luar biasa ya, ketika kita betul-betul bisa hidup di dalam Allah. Waduh, dahsyat sekali. Dan Allah di dalam kita. Waduh, itu luar biasa. Begitu Pak. Oke. Kemudian Oke Pak Gareng, cukup ya? Yang terakhir tadi. Yang terakhir apa? Ya. Yang terakhir tadi, kenapa kita sulit sekali untuk menyatukan persepsi dengan agama sebelah yang saya maksud adalah agama Islam ya. Ya, jangankan dengan agama sebelah. Menurut Bapak, menurut Pak Arif, menurut Pak Arif, adakah kebenaran dari ayat-ayat suci Al-Quran dari sekian banyak ayat, sekian banyak surat, satu saja atau beberapa ayat atau surat yang menurut Pak Arif benar? Kalau tidak, boleh Pak sedikit dijelaskan. Ya, tadi jadi begini kan. Jangankan dengan agama sebelah, dengan agama Kristen sesama Kristen aja udah banyak pandangan dan pendapat yang berbeda-beda ya. Dan bukan yang aneh gitu ya. Dan memang, tapi Tuhan akan kembalikan ke hakikat-hakikat semuanya. Lalu itu pertanyaan tadi udah sebenarnya ditanyakan. Di Al-Quran itu ada nggak firman? Ada. Innallaha yubasirruki bikalimati min husmuhu masihu. Kalau Bapak tadi lihat lagi presentasi saya yang pertama itu jelas kelihatan ya. Ayat-ayat yang ada yang sudah pernah ditulis sebelumnya, baik dalam kitab Injil dan dalam kitab Taurat dan Zabur, ditulis lagi di dalam Al-Quran. Sudah ada. Gitu. Banyak sekali ayatnya. Gitu loh. Nah, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah firman yang benar? Ada konfirmasinya. Gitu, dari ayat yang sebelumnya. Ada nggak ayat ini di Injil? Ada. Ada nggak ayat ini di Taurat, Zabur? Ada. Ya ada. Ya, jadi kita tahu gitu ya. Bahwa memang ada konfirmasinya. Dan kita nggak bisa bilang itu salah ya. Kenapa? Kayak misalnya tadi, ada ayat bahwa Isa al-Masih adalah firman Allah, ada. Ayat bahwa dia menyembuhkan orang buta, ada. Menghidupkan orang mati, ada. Alkitabiah. Itu ya. Ya Pak ya. Itu ya. Jadi kita pandang secara teks ya, kita lihat ya bahwa ada gitu loh. Dan masa mau kita bantah itu kan nggak mungkin kita bantah. Yang lain yang mungkin tidak ada ya itulah yang nggak ada gitu ya. Gitu. Oke, Pak Arif ada yang nanya tadi Pak Arif punya channel nggak katanya? Nggak punya, saya nggak punya channel. Oke, teman-teman, jadi Pak Arif tidak punya channel. Beliau biasa memang malah melintang kemana-mana. Gitu. Galilea paling banyak ya Bapak ya? Ya, Galilea Network atau di GKRI. Kalau bisa mungkin nanti bisa kesini lagi ya Pak, karena memang sepertinya mereka sangat antusias untuk mendengarkan edukasi Bapak. Luar biasa. Ya. Lanjut ke Pak Israel langsung ya Bu ya? Pak Israel ya, kita terakhir ya. Pak Israel. Saya langsung penutup aja ya. Ya, Shalom Bu Fatima, Bu Fadila, Pak Arif, sama Bro Gareng. Halo. Kalau saya sih yang tadi mengenai siminal ya. Sebenarnya kalau Bapak menjelaskan ke dia sebenarnya sayang Pak waktunya. Kenapa? Qurannya belum direvisi Pak. Kan masih bukti 2.500 lagi. Dijelasin tak berubah lagi Pak. Gitu. Kalau ya gitu. Nah terusnya kalau untuk siminal bilang kaceng munafik menyuri ayat Quran misalnya begitu kan. Nah kalau saya bilang yang munafik siapa? Islam. Pak Aceh umurnya berapa? Islam umurnya berapa? Dia juga menghina kafir pakai produk kafir gitu. Sebenarnya yang munafik siapa kalau di situnya? Dan kedua, dan kalau misalnya Islam itu diajarkan untuk membela agama Islam, nah sekarang Qurannya jelas-jelas direvisi sama Arab, tapi nggak ada yang unjuk rasa. Sebenarnya yang mereka bela Arab apa Quran? Pertanyaannya kan di sana. Kalau nggak ada Quran, gimana bisa ada Islam?
Nah, sekarang Qurannya direvisi, tapi nggak ada yang unjuk rasa ke Arab kek, lempar molotov kek, ke Maksudnya dubes direvisi gitu. gimana, Pak? Itu nggak tahu dari Arab itu ada Pak. Bapak cari aja yang pakai bahasa Inggris Pak. Dia di CNN Pak. Oh. Yang bahasa Inggris. Ntar Kalau tuh linknya ya, ada tuh. kalau terjemahan di Indonesia Kata-kata itu iya, bisa terjemahan katanya itu yang direvisi. yang Iya, dirubah. yang Enggak, dirubah. Di Indonesia kalau pun kan begitu. enggak, kalau di Arab diubahnya kan pasti Qurannya Pak, bukan terjemahannya. Soalnya di Ya, Arab ini kan sendiri. asumsi ya. Kalau kita ngomongin di Indonesia ya, terjemahannya dalam teks asli itu sering berbeda. Itu aja kalau yang saya tahu. Jadi kalau misalnya begitu, jadi kita boleh ngomong pukul 99,999% orang Indonesia nggak ngerti Arab dong Pak? Bukan ya, saya nggak bisa bilang 99% orang Indonesia ngerti Arab ya. Sebagian tapi besar para penafsir Al-Quran ya, yang mungkin baca, karena orang Indonesia bisa ngaji belum tentu ngerti artinya, gitu ya. Jadi kan disuruh baca doang Pak, bukan disuruh terjemahin. Ya makanya ada penafsir yang kemudian menuliskannya dan jadi beda versi gitu ya. Nah, kakek saya Ilyas Bandaro Sati Jambek, beliau adalah salah satu penerjemah Al-Quran untuk Angkatan Darat tahun 1964 sampai 69 kalau nggak salah. Masih ada di rumah saya, masih ada mungkin itu Al-Quran terjemahannya dia. Dan itu tidak ada tafsir kalau dia, karena dia nggak berani mentafsirkan. Itu betul-betul terjemahan. Yang di CNN kemarin kayaknya kata-kata deh Pak, kata-kata di Quran saya yang nggak tahu, diubah. Belum. Linknya ntar bahasa Inggris deh, coba itu Bu Fadila ada kayaknya. Nah di situ sih Pak, jadi kayak model si Aditya yang nantang-nantang kayak debat-debat gitu, sebenarnya saya seneng sih. Kenapa saya seneng? Karena mereka itu tafsiran Pak. Kalau gitu. debat kusir saya nggak suka, kayak tadi misalnya saya udah jelasin, tapi karena mungkin dia nggak ngerti-ngerti, jadi ya nggak ada gunanya juga kita. Iya. Bukan nggak ngerti-ngerti Pak, nggak mau ngerti Pak. Karena jadi nggak ada gunanya juga kita mendebat orang yang awam gitu ya. Dan juga kalau kita ya justru kita fokus aja dengan pengajarannya gitu. Itu aja sih kalau dari saya Pak ya. Iya, soalnya kalau saya ngeliatin kan mereka selalu bawa label pendeta evangelis. Nah gitu, waktu kemarin kan saya sama Bu Uti kan juga tiba-tiba Bu Uti bilang ya udah besok aja kamu sama Nandar, kita berdua selawan Nandar sama Aristo. Nah mereka dua-duanya nggak mau lawan saya Pak, saya bingung. Sebenarnya saya mah orangnya nggak malas pakai ayat ya Pak ya, karena puyeng terlalu banyak mesti dipikirin. Ayat ini, ayat itu, nah gitu. Saya sebenarnya tidak begitu suka perdebatan ya, karena biasanya ujung-ujungnya itu nyari benar salah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pengajaran seperti sekarang, kita buka ya tentang apa yang sebenarnya tertulis dan apa yang sebenarnya dimaksud ya, itu lebih bisa membuka dan membangun jembatan ke saudara-saudara kita gitu ya. Kalau sebisa mungkin sih memang ada orang-orang yang dipakai dengan untuk seperti itu gitu ya, untuk berdebat dan sebagainya. Tapi ya saya hanya memberikan pandangan gitu ya. Kalaupun teman-temannya nggak terima ya itu pilihan aja gitu. Kalau mau terima ya alhamdulillah kan gitu kan. Iya, pertama saya juga begitu Pak. Maksudnya saya bercoba untuk menjelaskan gitu loh. Cuman akhirnya bukannya kita dapat bukan dapat jawaban malah dapat hujatan. Nah di situ kan yang kita bikin kayaknya kayak debat sama orang gila gitu loh Pak, nggak tahu hurufnya. Saya bilang tadi kan mending nggak usah berdebat. Oke. Iya, jadi tapi makanya kalau udah 3 jam ini kita. Iya, tapi kalau tapi kalau menurut saya, jadi saya malasnya debat ayat, mendingan debat realita. Kalau debat realita ya lebih seru gitu loh Pak. Soalnya kalau ayat kan sama-sama bisa menghayal, gitu kalau saya. Lebih suka fokus pada pengajarannya aja. Oh ya. Oke, siap. Ya. Ya, kita udah mau tutup ya. Buat teman-teman semuanya